Salam sejahtera buat saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa meskipun tidak secara langsung, tetapi puji Tuhan bahwa kita semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongannya di dalam doa. Tuhan, Engkau adalah firman yang hidup. Sebentar kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami di dalam memahami setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu akan mengalami pertumbuhan, kemajuan, dan dimuliakan di dalam kehidupan kami. Pimpin juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang diperdengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki minggu ke-6 daripada minggu sengsara, kita masuk pada minggu Palmarum, dan firman Tuhan terambil dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikian saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjumpai kita sekalian. Kita adalah orang-orang yang berbahagia di mana Tuhan berkenan menjumpai kita melalui firman-Nya. Saudara-saudariku, kisah Tuhan Yesus diurapi oleh seorang perempuan dicatat oleh keempat Injil. Ketiga kitab Injil, yakni Matius, Markus, dan Yohanes, mencatat kalau peristiwa ini terjadi di Betania, di rumah Simon, seorang yang telah sembuh dari sakit kusta. Saudara-saudari, secara sederhana, perikop ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yakni bagaimana Yesus diurapi. Yang kedua, bagaimana respon orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus terhadap tindakan perempuan ini. Lalu
bagaimana respon Yesus Kristus menanggapi respon beberapa orang di antara mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sejenak mencari tahu siapa perempuan ini sebenarnya. Ia hanyalah seorang perempuan biasa, sama seperti perempuan lainnya. Namun ia melakukan perbuatan yang luar biasa, yang semestinya dilakukan oleh Simon sebagai tuan rumah yang telah mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Tetapi ia tidak melakukannya, melainkan perempuan inilah yang melakukannya. Ia datang tiba-tiba di tengah-tengah Tuhan Yesus dan para muridnya di rumah Simon. Lalu tiba-tiba ia memecahkan buli-buli yang ada di tangannya yang berisi minyak narwastu. Bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, apa yang dilakukan perempuan ini merupakan tindakan pemborosan. Tindakan sia-sia dan percuma, sebab lebih baik minyak yang mahal itu dijual, lalu uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Tindakan perempuan ini dianggap tidak masuk akal oleh mereka. Mereka benar-benar menjadi gusar, walau bisa saja mempunyai alasan yang sedikit berbeda dengan Yudas. Kalau Yudas alasannya adalah karena ia adalah mata duitan. Ia sering mencuri uang di persekutuan para murid. Tetapi berbeda dengan beberapa orang lainnya. Mereka berpikir sebaiknya kalau minyak tersebut dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Itu adalah suatu perbuatan yang biasa dilakukan pada hari Paskah. Tetapi bagaimana dengan Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Tentu persoalannya di sini bukan kepada tindakan perempuan yang seolah-olah boros, melainkan cara berpikir orang di sekelilingnya. Mereka mengatasnamakan orang miskin untuk mengelabui pikiran ekonomis mereka. Dan tentu juga di hati mereka bisa saja timbul pikiran bahwa perempuan yang telah memboroskan uang melalui minyak mahalnya itu tidak peduli dengan kondisi orang miskin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah karena Kristus tidak memahami kesusahan orang kecil atau yang berkekurangan sehingga peristiwa itu terjadi? Tidak, saudara-saudari. Tentu tidak demikian. Sebaliknya Tuhan Yesus sangat mempedulikan dan mengasihi siapa saja, termasuk yang miskin dan papa. Kristus mempunyai pendapat lain mengenai tindakan perempuan, bahkan memujinya. Yang lain mencibir dan mencemooh tindakan perempuan ini. Tetapi Tuhan Yesus justru sebaliknya. Dia memuji tindakan perempuan ini. Bahkan apa yang telah dilakukan perempuan ini akan terus diingat seiring dengan pemberitaan Injil yang ada. Di mana dan kapanpun setiap kali Injil diberitakan, maka tindakan perempuan ini akan diingat. Saudara-saudari,
dalam hal ini Tuhan telah menetapkan bahwa kisah Maria ini harus selalu disebut ketika Injil diberitahukan. Tindakan Maria memberikan teladan bagi siapa saja tentang pengabdian yang mendalam dan kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Rupanya para murid tidak dapat memahami dan tidak dapat melihat apa yang dipahami oleh perempuan terhadap Tuhan Yesus. Sesungguhnya apa yang dilakukan perempuan ini kepada Tuhan Yesus sebagai bentuk penghargaan dan penghormatannya kepada Tuhan Yesus melalui kasih, pengorbanan, dan kesungguhannya. Tidak demikian dengan para murid. Kedekatan dan kebersamaannya dengan Tuhan Yesus tidak menolong mereka untuk dapat melihat siapa Tuhan Yesus, guru atau rabi mereka. Tetapi berbeda dengan perempuan ini. Perempuan ini telah memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Seorang yang bernama Blaise Pascal, ia mengungkapkan bahwa hati memiliki rasio yang tidak dimengerti oleh rasio. Ia mengatakan tentang perempuan ini, bahwa perempuan ini melalui rasionya mengenal Yesus, bahwa Yesus berbeda. Dia sangat mulia, dia adalah Mesias. Dan walaupun Maria tidak mengerti tentang hal Yesus dan apa yang akan terjadi dengan Yesus, tetapi kebenaran yang sedang diserapnya tentang Yesus selama ini menjadi petunjuk dalam hatinya, sehingga melakukan suatu tindakan istimewa bagi Kristus yang semestinya dilakukan oleh Simon sebagai tuan rumah. Perempuan ini mampu melihat suatu kesempatan berharga. Ia melihat kairos dalam momen yang penting di rumah Simon. Bagi dia untuk melakukan yang terbaik, yang berharga untuk penghormatan dan penghargaannya kepada Yesus. Di tengah-tengah budaya patriarkah yang menempatkan perempuan di nomor 2, maka kisah tentang perempuan yang mengurapi Tuhan Yesus menjadi kisah yang begitu unik, begitu indah, begitu berbeda dari kisah lainnya. Bahwa dari seorang perempuan, kemesiasan Yesus diakui. Tidak dapat disangkali bahwa peristiwa ini telah membuka mata dan cakrawala setiap orang yang memahami perempuan dalam ketiada berdayaannya, dalam status sebagai kelas 2 dalam budaya patriarkah. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kemesiasan Kristus telah diakui, telah dinyatakan oleh perempuan ini. Jemaat, hari ini kita akan memasuki pekan Paskah, memasuki Minggu Palmarum. Maka dari firman Tuhan ini, apa yang menjadi pesan bagi kita di dalam kehidupan kita sepekan ini? Yang pertama, jangan ragu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dengan bercermin pada sosok pribadi perempuan dalam perikop ini,
Kita dapat belajar sekaligus diingatkan untuk dapat memberikan apa yang dapat kita beri untuk Dia. Memberi yang terbaik kepada Tuhan dapat terwujud melalui pengaturan, ungkapan puji dan syukur melalui talenta yang kita miliki. Kristus mengasihi kita. Seperti Kristus telah mengasihi perempuan yang ada di dalam perikop ini. Demikian juga Kristus mengasihi kita. Marilah kita mengungkap syukur atas kasih Kristus bagi kehidupan kita. Pengakuan perempuan ini melalui tindakannya bahwa Kristus adalah Mesias, Juru Selamat yang hidup, juga menjadi pengakuan kita bersama. Yang kedua, firman Tuhan ini telah mengingatkan kita untuk senantiasa kita merendahkan diri dan biarlah Kristus saja yang ditinggikan. Demikian introitus pada minggu ini. Terlebih di mana Alkitab sendiri mencatat bahwa Allah menentang pribadi yang congkak, namun mengasihani mereka yang rendah hati. Sebab karena hanya Kristus Yesus sendirilah satu-satunya pribadi yang patut dimuliakan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama menjadikan firman Tuhan ini sebagai pegangan di dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita sepekan ini. Selamat memasuki Minggu Palmarum, selamat memasuki Pekan Paskah di dalam pertolongan Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kita. Amin. Saat teduh bagi kita.